Reaksi fans terhadap tidak adanya Winwin dan Lucas dari promosi grup lengkap NCT yang akan datang. Kembali pada Juni 2021, SM Entertainment mengungkapkan rencana mereka untuk NCT 2021 yang tentu saja membuat semua penggemar boy group senang. Hanya beberapa hari yang lalu, agensi merilis foto resmi NCT 2021 Universe yang mengkonfirmasi album mendatang grup tersebut. Tapi seiring pembaruan berlanjut sedikit demi sedikit, penggemar dengan cepat menyadari ketidakhadiran dua anggota Winwin dan Lucas, dan ini tidak diterima dengan baik. Ratusan penggemar NCT dengan cepat mulai mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap promosi NCT mendatang di Twitter. Karena masuknya tweet secara tiba-tiba terkait tweet NCT, Winwin dan Lucas keduanya mulai menjadi tren di Twitter mengikuti berita tersebut. Fans berspekulasi bahwa Winwin tidak akan dapat bergabung dengan anggota NCT untuk promosi mendatang karena jadwal syuting drama Cina yang sibuk. Sebelumnya dikabarkan bahwa member NCT ini dikasting sebagai salah satu pemeran utama dalam The Shadow yang merupakan serial berlatar era Republik Tiongkok. Pembuatan film dimulai pada Oktober 2021 dan telah berlangsung sejak saat itu. Anggota NCT, Lucas, sebelumnya terlibat dalam serangkaian tuduhan gaslighting pada Agustus 2021. Menyusul laporan tersebut, anggota NCT meluangkan waktu untuk meminta maaf atas tindakannya dan sejak itu mengambil jeda sambil tetap berada di luar sorotan. Sementara penggemar berspekulasi bahwa Lucas mungkin tidak masuk dalam promosi grup yang akan datang untuk saat ini, penggemar masih kecewa melihat nama Lucas keluar dari foto promosi grup. Album ketiga NCT Universe akan dirilis 14 Desember 2021, jadi pastikan untuk tetap memperhatikannya. Yang kedua, inilah alasan netizen menganggap Jungkook adalah seorang foodie sejati. Jungkook penuh gairah tentang semua yang dia lakukan dan ini pasti termasuk makan. Netizen baru-baru ini menunjukkan beberapa tanda bahwa Jungkook adalah seorang foodie sejati. Pertama, bahkan sebelum makan, Jungkook punya senyum paling lebar di wajahnya. Antisipasi, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak sabar untuk makan. Selanjutnya, ketika berbicara tentang makanan, dia membayangkan betapa lezatnya itu. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya saat memberikan instruksi memasak kepada para anggota. Terakhir tapi bukan akhir, dia punya bakat yang serius. Dia bisa makan kentang goreng saat dia tidur. Secara realistis, hanya ada satu alasan sebenarnya dia bisa dianggap sebagai foodie. Itu adalah kecintaannya yang luar biasa terhadap makanan. Apakah dia meraih beberapa porsi, seperti saat makan 2 sandwich buatan Suga, atau saat dia makan enak sampai menari, kebahagiaannya tidak bisa dibendung. Dia juga menguji keterampilan memasaknya dalam musim Indosub ini, di mana dia secara konsisten menunjukkan kehebatan kokinya dan membantu memberi makan para anggota. Tentu saja dia membersihkannya dengan baik saat dia memasak dan makan. Menyaksikan yang termuda makan dengan baik mengisi hati ARMY dan anggota BTS. Jadi, makanlah Jungkook. Yang ketiga, girl group Black Swan baru-baru ini mulai menjadi berita utama karena tuduhan intimidasi terhadap anggota Foto dan Lia. Foto baru-baru ini membahas tuduhannya sedang berlangsung terhadapnya dalam tweet dan sekarang telah dihapus. Pengguna Twitter membagikan tangkapan layar dari dugaan tweet Foto sebelumnya yang mengungkap detail tentang sesama anggota Lia dan tuduhan yang dibuat terhadapnya. Menurut Foto, Lea telah menjadi sakit kepala besar bagi semua orang di perusahaan karena kecenderungan egoisnya. Dia berbagi bahwa Lea tidak pernah memikirkan orang-orang di sekitarnya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Foto kemudian merinci contoh spesifik tentang bagaimana Lea diduga terlibat dalam cara yang egois selama pertunjukan untuk musik band. Dia menulis, "Saya telah memikirkan hal ini selama beberapa waktu, setelah mempertimbangkan dengan cermat tentang semua yang dilakukan dan mengatakan bahwa saya tidak dapat menahannya lagi. Kami punya anggota di grup kami bernama Lea atau Larissa. Dia adalah sakit kepala raksasa untuk semua anggota di perusahaan. Dari CEO kami hingga guru kami hingga kami, para anggota. Masalah terbesarnya adalah dia selalu setiap detik hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah grup, dia bukan artis solo. Tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya, dia melakukan apapun yang dia mau tanpa pernah memikirkan orang lain. Setiap orang harus berlari mengelilinginya. Setiap orang harus cocok dengan ketukannya. Setiap orang hanya perlu memikirkannya. Kenapa? Karena dalam pikirannya, dia harus selalu menjadi fokus utama dalam segala hal.
Kamu mengatakan sesuatu yang tidak dia setujui, dia mengarang seluruh cerita seputar topik itu dan membuat kamu menjadi orang jahat dan dia selalu dalam setiap cerita menjadi korban. Contoh yang sangat kecil, sambil menunggu penampilan kami di Musik Bank untuk Close to Me, manajer penggemar kami meminta kami untuk mengambil gambar satu persatu karena dia membutuhkan foto kami untuk diposting di Instagram grup kami. Jadi itulah yang saya lakukan. Tiba-tiba dia muncul di sebelah saya untuk berfoto bersama. Saya mengatakan kepadanya tidak, saya perlu mengambil foto sendiri kali ini, seperti yang dilakukan setiap anggota lain dan dia juga pada satu titik. Tapi karena saya mengatakan tidak pada saat itu, dia membicarakannya selama pertemuan yang kami lakukan dengan direktur kami. Dia mengambil situasi itu, dan itu berubah menjadi saya tidak menyukainya dan itulah kenapa saya tidak ingin berfoto dengannya. Ada banyak jenis situasi ini, tidak hanya dengan saya tapi juga dengan anggota lain. Tapi dia selalu secara khusus memperbesar saya dan saya tidak tahu kenapa. Menurut tweet multiseri foto yang terperinci, Lea juga diduga terdengar berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di grup lagi menunjukkan warna aslinya. Itu juga terjadi baru-baru ini. Setelah tiba di asrama kami, Lia mulai menelepon temannya dan memberitahu mereka bahwa dia akan menghancurkan kami ketika dia keluar. Ini juga sesuatu yang dia katakan banyak, saya tidak ingin berada di sini, saya tidak ingin berada di grup ini. Dan orang-orang akan tetap berpihak padanya karena dia orang Brasil, dan dia mulai tertawa dengan sangat keras dengan temannya. Tetapi juga baru-baru ini saya menemukan bahwa dia sebenarnya seperti ini di belakang saya. Dia terus memutar dan memutar kata-katanya menunjukkan sisi lain dari dirinya kepada orang-orang yang menurutnya akan berguna untuknya nanti. Fatau melangkah lebih jauh dengan membagikan tuduhan tentang Lea yang memanipulasi dan menyalahkan gas semua orang. Dia memanipulasi dan menyalahkan semua orang, sampai-sampai saya kagum pada bagaimana seseorang seperti dia benar-benar ada. Satu hal yang juga suka dia lakukan adalah menyangkal bahwa kata-kata tertentu keluar dari mulutnya. Meskipun ada 4 hingga 5 orang di ruangan itu yang jelas mendengarnya mengucapkan kata-kata itu, dia akan berani menghadapi hanya menyangkal bahwa kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Ini membuat seseorang menjadi gila. Anggota Black Swan juga membuat klaim bahwa Lea memiliki masalah dalam menerima kenyataan bahwa anggota lain dapat memiliki penggemar sendiri selain darinya, yang menurut Fatau membuat Lea semakin marah. Fatau juga menjelaskan dugaan riwayat mental Lea, mengatakan bahwa dia memiliki masalah mental sejak dia masih muda. Ketika kami bertanya apakah dia pernah memikirkan grup itu, dia menjawab tidak. Dia merasa tidak enak dan cemburu ketika anggota lain menumbuhkan lebih banyak penggemar dan pengikut karena dia pikir dia harus selalu berada di fokus utama. Jika tidak, dia mulai mengoceh dan mengatakan bahwa kita atau orang-orang tidak menyukainya. Dia berkata dengan mulutnya sendiri bahwa penggemar yang kita miliki, dialah yang membawa mereka masuk. Tapi, setiap anggota memiliki pesona dan bakatnya masing-masing, menarik penggemar dan orang-orang. Dia punya masalah mental sejak dia masih muda di Brasil dan harus minum pil. Tapi dia berkeliling di belakangku dan memberitahu orang-orang bahwa dia mengambil mereka karena aku. Dan sementara Fatou mampu menangani semua situasi di atas karena profesionalisme, itu adalah dugaan tindakan tidak hormat yang ditunjukkan oleh Lea terhadap keluarga Fatou, yang membuat Fatou berbalik melawannya, yang dia klaim adalah saat yang tepat untuk Lea mulai menuduh intimidasinya. Fakta bahwa saya akhirnya bisa melihat keluarga saya lagi tidak cocok dengannya. Dia mengatakan mengapa Fatou bisa melihat keluarganya sementara dia tidak bisa. Alih-alih bahagia untukku seperti anggota lainnya, dia menjadi nakal tentang hal itu. Saya mengerti kamu merindukan keluargamu, saya mengerti. Tapi untuk kemudian mulai berkata, saya bahkan tidak ingin datang ke Belgia. Ini melelahkan. Kenapa Fatou bisa melihat keluarganya sedangkan aku tidak? Itu konyol. Dia kemudian memasuki rumah saya kembali di Belgia dan tidak menghormati seluruh keluarga saya. Saat itulah aku benar-benar berbalik melawannya. Kamu dapat bertindak seperti itu terhadap saya, baik apapun kecuali menyentuh keluarga saya, dan saya akan menjadi orang yang sama sekali berbeda terhadap kamu. Sejak perjalanan itu aku mulai menjauh darinya, sampai titik aku benar-benar berhenti berinteraksi dengannya, karena saya tidak akan berteman dengan seseorang yang tidak menghormati keluarga saya dan saya. Tapi bahkan dia mengubahnya menjadi saya membenci dia tanpa alasan dan saya menindas dia tanpa alasan. Itu sebabnya pada tanggal 25 Oktober, saya benar-benar meledak ke arahnya. Dia terus menyangkal segalanya berulang kali, mengubah kata-katanya berulang kali. Saya mengatakan banyak hal kasar yang saya sesali melakukannya karena saya seharusnya tidak pernah membungkuk serendah dia. Dia tidak pernah memikirkan kesalahan yang dia lakukan. Dalam pikirannya, dia bisa melakukan hal-hal menjijikkan kepada orang lain, tapi ketika kamu melakukan hal yang sama padanya, itu menjadi masalah.
Dugaan tweet eksplosif Fatou dipublikasikan menyusul dugaan tuduhan intimidasi yang dibuat terhadapnya oleh seorang netizen Portugis yang mengaku sebagai kerabat Lea. Sementara tweet-tweet itu juga telah dihapus, mereka merinci banyak cara yang diduga Fatou menindas Lea sejak Oktober 2020. Agen CDR Musik Black Swan belum menanggapi tuduhan yang beredar yang dibuat oleh Fatou dan Lea. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan ketik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.